Presiden Prabowo Subianto mengingatkan sejarah peradaban yang sukses menunjukkan tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintahan yang bersih. Prabowo pun bertekad mewujudkannya di dalam pemerintahan yang baru. Ada dua opsi yang diberikan kepada jajaran kabinet, yakni ikut bersih-bersih atau minggir. Ya, keinginan menciptakan pemerintahan yang bersih telah berulang kali bahkan disampaikan oleh Prabowo sejak pidato pertamanya menjadi presiden. Akankah Prabowo Subianto bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih? Untuk membahasnya telah bergabung pakar hukum tata negara UGM yang juga pegiat anti korupsi Zainal Arifin Mohtar, dan juga di studio kami ada ekonom UI Fitra Faisal Hastiadi. Selamat petang Mas Fitra. Selamat sore. Mas Uceng. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mau ke Mas Fitra ke Mas Uceng terlebih dahulu. Mas Uceng, kalau dilihat ini pidato seorang Presiden Prabowo, mungkin tidak kemudian hal ini dilakukan di era kepemimpinan Prabowo Gibran. Seperti apa nanti langkah-langkah yang harus dicapai Prabowo? Gini ya, saya kira Mbak Maria, saya kira kalau kita bicara soal janji presiden, kita kayak dejavu sebenarnya ya. Janji yang sama itu dilontarkan oleh Jokowi di 2014 sesaat setelah dilantik. 2019 bahkan Jokowi berpidato bahwa dia tidak punya beban masa lalu, dia udah lepas dari beban apapun, kali kedua dia akan melakukan geberan luar biasa, tapi ternyata apa yang dijanjikan itu kan tidak ada juga gitu. Nah, itu sebabnya kenapa untuk janji yang disampaikan oleh Pak Prabowo kita terima sebagai sebuah janji, tapi kemudian harus dilihat dengan detail banyak hal di dalamnya. Yang pertama harus dilihat adalah prasyarat yang memungkinkan untuk Prabowo melakukan itu. Sekedar dicatat ya, kalau kita amati kasus korupsi kita mulai zaman reformasi sampai sekarang, memang ada banyak kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita mau lihat korupsi yang paling besar, yang paling kasar sebenarnya itu adalah korupsi yang lahir karena konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu maksudnya dia sekaligus pengusaha, dia sekaligus sebagai penguasa. Dia membuat kebijakan, korupsi kebijakan yang menguntungkan bagi dunia usahanya. Nah, pertanyaan ini yang membuat saya sedikit khawatir kalau kita melihat di kabinet Pak Prabowo. Karena di kabinet Pak Prabowo itu alih-alih kita bisa mengatakan bahwa bersih dari konflik kepentingan. Kita bisa lihat bahwa beberapa pejabat di antaranya orang yang memegang atau kemudian yang mengalami konflik kepentingan paling tidak 10 tahun terakhir dan sangat mungkin kemudian untuk berlanjut ke depan. Bang Uceng. Makanya saya mengatakan tidak cukup sebenarnya dengan kata-kata, tapi juga harus melihat prasyarat yang memungkinkan untuk melakukan upaya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita balik lagi ke track record pemberantasan korupsi, bersih-bersih korupsi, itu ketika 3 kelembagaan itu berjalan efektif. KPK, kemudian kepolisian, dan kejaksaan. Mohon maaf ya bagi saya, ketika kepolisian masih mengalami proses politisasi atau kemudian melanjutkan cara yang dibangun oleh Pak Jokowi sekian lama, itu dilanjutkan begitu saja, begitu juga kejaksaan, sedangkan KPK-nya sedang mandul, itu yang membuat sulit untuk mempercayai bahwa secara perspektif institusional ada kemungkinan akan bangkit nih pemberantasan korupsi. Bang Uceng. Itu yang membuat saya ingin mengatakan bahwa prasyarat kedua ini agak berat. Masih ada lagi nih, tapi monggo silakan. Oke, sebelum ke prasyarat berikutnya Bang Uceng, kita tarik dalam, ini belum genap 1 bulan, tapi sudah ada puluhan kasus yang diklaim terbongkar di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Nilainya juga fantastis Bang Uceng. Apakah ini salah satu bentuk konkret terobosan memberantas tikus-tikus yang nakal di pemerintahan? Saya kira tidak ada kasus yang diteliti dengan secepat itu. Kasus ini berasal dari laporan masyarakat sebelumnya, berasal dari proses yang sudah lama, berasal dari prosesnya itu sudah lama sebenarnya, baru kemudian berujung di sini. Bahwa dilakukan pengungkapan sekarang, ya itu bagus-bagus saja gitu. Tapi apakah itu menunjukkan pasti itikat baik atau kemudian terobosan yang dilakukan? Sebenarnya sulit juga untuk percaya itu. Kenapa? Karena kepolisian maupun kejaksaan sebenarnya nyaris tidak mengalami perubahan apa-apa. Artinya 10 tahun yang lalu
itu tiarap sebenarnya kalau dianggap tiba-tiba ada jentikan jari, ada seorang presiden tiba-tiba datang untuk melakukan perubahan luar biasa. Nah, saya tentu saja menyambut baik ada kasus-kasus yang besar. Tapi kalau kita lihat detail pelaksanaan kasus-kasus kita, kalau kita buka bagaimana kejaksaan, kepolisian maupun KPK mengerjakan perkara korupsi, itu biasanya polanya sama. Rajin diungkap, tapi nyaris tidak bisa diselesaikan. Jadi terungkap iya ada kasus korupsi, tapi diselesaikannya tidak. Diselesaikan itu dalam artian begini sebenarnya. Kalau diselesaikan itu adalah ketika dia diungkap, dicari semua yang terlibat, ditarik sampai sekuat-kuatnya, ya. Bahkan di ujungnya keluar resep perbaikan supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Itu namanya pemberantasan korupsi yang baik. Jadi 3 level. Bukan sekedar diungkap, tapi kemudian dipetakan secara detail, dikejar semua pelakunya, bahkan kemudian terakhirnya dikeluarkan resep cespleng untuk kejadian serupa tidak terjadi lagi. Kalau kita lihat pemberantasan korupsi belakangan, tidak ada model serupa, maka saya kira terlalu prematur kalau sekarang langsung dikatakan bahwa ini keberhasilan bersih-bersih. Paling tidak menurut saya, itikat ini masih harus dilanjutkan. Kalau memang iya, lalu kemudian ada pembuktian yang lebih kuat, khususnya saya kira menghilangkan yang namanya konflik kepentingan di internal pemerintahan, lalu kemudian menghilangkan kalau kita lihat sendiri di kabinet Pak Prabowo sendiri ada beberapa orang yang kita tenggarai bermasalah dan lain-lain sebagainya, itu dibersihkan. Ya, plus pada saat yang sama yang baik lah ya Mas Uceng ya kalau kita lihat ya. Itikat awal yang baik akan kemudian bersih-bersih. Tapi bagaimana kemudian Bang Fitra kemudian melihat hal ini Bang? Mungkinkah kemudian hal ini dilakukan? Kalau dari kacamata Anda sebenarnya seberapa besar sih memang dana pemerintah yang bocor hingga kemudian Presiden Prabowo sebegitu marahnya? Iya, Pak Prabowo ini sebenarnya menjalankan nasihat orang tuanya, Prof. Sumitro. Prof. Sumitro di tahun 60-70-an sudah menyatakan bahwa ada economic inefficiency, ketidakefisienan ekonomi, perekonomian antara 30-40%. Itu yang kemudian bagi banyak pihak yang kemudian melihatnya sebagai kebocoran. Dan itu kalau kita lihat secara konsisten dari tahun 2014, 2019 sampai kemarin 2024, Pak Prabowo dalam kampanye selalu bicara mengenai kebocoran 30-40%. Nah, economic inefficiency inilah yang kemudian harus diberantas. Ketika itu inefisien, berarti ini menjadi semacam tampilan muka untuk para koruptor untuk kemudian mengambil illicit atau uang-uang yang memang pada akhirnya ya tidak efisien, ya tidak ada yang tahu ini punyanya siapa gitu. Kalau kita bicara mengenai kualitas belanja saja misalnya ya, di tahun 2023 tahun yang lalu itu berdasarkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah itu ada 122 triliun inefisiensi ya dalam kualitas belanja. Kita belum bicara korupsi ya, itu baru bicara inefisiensi. Ujungnya korupsi ya mungkin aja gitu kan. Tapi coba lihat 122 triliun ini hasil dari defisit fiskal 1,65%. Jadi bayangannya begini, 1,65% defisit. Jadi kan kalau kita ada penerimaan, ada pengeluaran, gitu kan. Kalau misalnya pengeluaran lebih banyak, berarti kan defisit. Nah, tahun 2023 1,65% besarnya dari total GDP kita. Nah, tapi itu yang paling efisien ternyata 1,65%. Biasanya itu di atas 2%. Sebagai perbandingan tahun 2016 itu defisit fiskal kita 2,7%. Dan pada saat itu inefisiensinya berdasarkan laporan Sakip itu 493 triliun. Artinya kalau kita bicara mengenai inefisiensi yang pada akhirnya berujung pada kemungkinan besar korupsi. Nah ini adalah bagian dari economic inefisiensi yang harus kemudian diberantas atau disikat oleh Pak Prabowo dalam hal ini kan. Makanya beliau selalu berapi-api karena kalau kita bicara mengenai bagaimana cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Kalau misalnya inefisien. Nah ini yang kemudian harus kita lihat ke depan. Yang harus disikat dari sisi mana dulu Mas? Apakah betul-betul mengurangi anggaran belanja buat setiap kementerian? Karena secara kementerian jumlahnya lebih banyak sekarang. Atau dari celah